Annyeonghaseyo 여러분. Pernah ada yang tanya, Kak, bedanya ero dengan ero itu apa sih? Nah, ero itu fungsinya sebenarnya banyak, cuman yang sering kita gunakan itu ada dua. Jika ero itu melekat di arah atau tempat, artinya ke. Contoh, 오른쪽으로 가요, pergi ke kanan. 위로 가요, pergi ke atas. 사무실로 가요, pergi ke ruang kantor. Jadi bisa pergi, naik, turun. Turun juga bisa ya, walaupun 괜찮아요. Yang penting kata kerja perpindahan itu ero itu menyatakan tempat tujuan. Kata kerja perpindahan ya. Bisa juga 아래로 내려가요, turun ke bawah dan sebagainya. Fungsi yang kedua, jika melekat di alat atau bahan, artinya dengan menggunakan ya, walaupun alat atau bahan. Contoh, jika alat ya, 숟가락으로 라면을 먹어요. Makan mie instan dengan menggunakan sendok. 오토바이로 학교에 가요. Pergi ke sekolah dengan menggunakan motor. 지하철로 회사에 가요. Pergi ke perusahaan dengan menggunakan kereta bawah tanah. Jadi saya ulang, jika depannya itu arah atau tempat yang dituju, ero menempel di arah atau tempat artinya ke. Naik ke, turun ke, datang ke. Tetapi jika depannya itu alat atau bahan seperti sendok, 숟가락으로 dengan menggunakan sendok, kemudian 오토바이로 dengan menggunakan motor, bahan juga bisa ya, misalnya gogi itu daging, 고기로 음식을 만들어요, membuat makanan dengan menggunakan daging. Daging kan merupakan bahan ya, itu juga ero tapi dengan bahan. Kemudian yang ero itu melekatnya di kata kerja ya, rebut, artinya untuk, dan predikatnya harus diikuti kata kerja perpindahan seperti datang, pergi, naik, turun dan sebagainya. Harus kata kerja perpindahan ya, 여러분. Contoh, 먹으러 식당에 가요. Pergi ke kantin untuk makan. 일하러 한국에 가요. Pergi ke Korea untuk bekerja. 커피를 마시러 커피숍에 왔어요. Saya telah datang ke kafe untuk minum kopi. Seperti itu. Oke, saya rangkum. Untuk ero, jika depannya itu berupa arah atau tempat, artinya ke, menyatakan tempat yang dituju. Kemudian depannya itu alat atau bahan, artinya dengan menggunakan. Oke ya, 숟가락으로 먹어요, makan dengan menggunakan sendok. Kemudian lagi 고기로 음식을 만들어요, membuat makanan dengan menggunakan daging. Tapi kalau ero itu melekat di kata kerja, artinya untuk. Belakangnya harus diikuti kata kerja perpindahan. Pergi untuk, datang untuk, naik untuk, turun untuk, dan sebagainya. Harus kata kerja perpindahan ya, yang paling belakang predikatnya. Tapi kalau tujuan di depannya bebas. Nih, semoga bisa membantu teman-teman. 여기까지 끝났습니다. 안녕.